kita akan menghadapi kekurangan makanan tidak akhir tahun ini, awal tahun depan. Dan ini akan menimbulkan banyak problem, bukan saja ekonomik tetapi juga social dan political problem. Dan banyak orang akan hilang kerja, peluang-peluang kerja tertutup dengan tidak masuknya pelaburan dari luar. Dan mereka tak akan masuk. Walau apa pun orang kata, tak akan masuk kalau nilai ringgit tak distabilkan. Dan nilai ringgit dapat terus merosot. Sekarang ini sudah jatuh lebih daripada apa yang saya ramal 5-6 bulan dulu. Dan saya takut keadaan itu menjadi lebih buruk sebelum akhir tahun ini. Dan saya rasa susah rakyat. Sebelum ini, laporan media menyebut jangkaan itu berdasarkan perkiraan oleh Organisasi Bank Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan IMF. Sebanyak 42 buah negara sudah disahkan mengalami kelumpuhan ekonomi dan angka itu... Beberapa tahun terakhir, hubungan antara sebagian warganet Malaysia dan Indonesia sempat memanas. Di dunia maya, tak jarang terlihat komentar-komentar yang meremehkan budaya Indonesia, menyebut makanan dan seni kita sebagai tiruan, bahkan menertawakan kondisi ekonomi rakyat kecil. Kesombongan itu terus bergema, seolah Malaysia tak akan pernah tergelincir dari posisinya sebagai negara dengan ekonomi lebih mapan. Namun roda kehidupan terus berputar. Tahun 2024 menjadi titik balik yang menyakitkan bagi rakyat Malaysia. Perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi membuat banyak keluarga di negeri jiran itu terjerembab ke dalam kesulitan yang amat nyata. Dari kota besar hingga kampung kecil, jeritan lapar mulai menggema. Menurut laporan Department of Statistics Malaysia, pada akhir 2024 tingkat inflasi makanan di Malaysia mencapai 6,3%, yang menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga beras, ayam, dan telur makanan pokok rakyat melonjak tajam. Warga mulai mengeluh karena upah mereka tak lagi mampu membeli kebutuhan harian. Di media sosial, pemandangan yang dulu penuh ejekan berubah drastis. Beredar video warga Malaysia menangis saat melihat rak supermarket kosong atau harus antre berjam-jam untuk membeli minyak goreng bersubsidi. Bukan lagi hinaan pada tetangga, melainkan curahan duka dan doa minta pertolongan. Banyak restoran kecil terpaksa gulung tikar karena tak sanggup menanggung biaya bahan baku yang terus meningkat. Seorang pemilik warung di Johor Bahru mengaku dalam wawancara dengan The Star bahwa penghasilannya turun 70% dalam 6 bulan terakhir. Kami bahkan tidak bisa makan seperti biasa, apalagi berjualan, keluhnya. Ironisnya, dulu ada suara-suara lantang dari sebagian masyarakat Malaysia yang meremehkan TKI, menyebut mereka tidak layak, dan menertawakan kerja keras mereka di sektor informal. Kini, banyak warga Malaysia yang justru melamar kerja ke Singapura untuk pekerjaan yang sama menjadi buruh kasar dan penjaga toko demi menyambung hidup. Kondisi ini mengubah cara pandang banyak orang. Ini fakta negaraku Malaysia. Sembang sana sini cakap besar, tak ingat dunia, tak ingat mati, kasihan rakyat Malaysia. Kelandangan di area Kuala Lumpur, siapakah yang salah di bab ini entahlah siapa. Yang salah adakah kerajaan Malaysia yang salah atau rakyat sendiri yang malas buat kerja? Nak ambil cara yang mudah tidur makan tidur, itulah fakta sesungguhnya negara Malaysia. Jadi inilah orangnya yang sekarang jadi Perdana Menteri. Apa dia buat? Setakat ini, dia rajin. Duit kita pun dah tak laku. Dulu RM3.80 dapat $1 Amerika. Sekarang dekat RM55 baru boleh dapat $1 Amerika. Itulah kejayaan Anwar yang terbesar. Kita jadi miskin. Pasal duit kita dulu RM5 boleh beli banyak lagi. Lah ni RM5 nak beli cakap $1 Amerika saja. Itu kejayaan Anwar. Apa dia lagi kejayaan? Selain daripada kejatuhan nilai mata wang kita, nilai ringgit kita.
kejayaan yang terbesar ialah peningkatan harga beras. Oh, harga beras dah naik dekat 2 kali ganda. Inilah ahli ekonomi yang terkenal di dunia. Dia janji nak turun harga semua barang. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, harga beras pun naik. Dan ramailah daripada orang kita kadang-kadang tak ada duit, tak ada nasi nak makan pun. Mereka mulai mengakui bahwa Indonesia yang dulu mereka remehkan kini justru menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan PDB Indonesia tetap positif di angka 5,1%, dan cadangan beras nasional terjaga stabil berkat program ketahanan pangan. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan serius dalam produksi pangan. Lahan pertanian semakin sempit, berganti menjadi kawasan properti. Ketergantungan pada impor bahan makanan membuat negeri itu rapuh menghadapi gejolak harga dunia. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Penurunan. Yang keduanya saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, supply karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras ini dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu, tahu saya. Di ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak dia menggunakan ubi kayu. Saya bincang dengan MP dia kalau kita dapat perkenalkan makanan suplemen menggantikan beras, buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Mengulas lanjut, Johari berkata langkah itu juga boleh menjadi antara jalan keluar daripada kepompong yang sedia ada, termasuk tidak membiarkan isu beras mengawal keadaan rakyat di negara ini. Kita punya tanah yang banyak, tetapi kita harus ada keberanian untuk mencuba. Kadang-kadang pergantungan kita kepada makanan luar negara ni amat hebat. Dan pernah kita mengimport, ataupun saya ingat setahun setengah yang lalu, kita import dalam bajet kita hampir 60 bilion. Satu jumlah yang terlalu besar. Jadi nampak di bawah kerajaan ni ramai orang yang hilang akal. Tak tahu nak buat apa. Ada yang tak dapat makan. Nak pergi makan anak pun tak ada duit. That is the situation now. But what can the people do? The people can do nothing. What can the people do? And we have elected members in parliament. But the elected members do not mention one word about all these things that I said. Tak ada sebut kata penderitaan rakyat sehingga membunuh ibu, membunuh ibu bapa. Ada orang yang dijumpa tak ada kepala. Ada orang yang dijumpa masuk dalam simen di dalam bathroom. Macam-macam berlaku. Dulu tak ada. You go back and look at your previous papers. Nothing like that has ever happened. Certainly not with Malays. Ada yang terjun daripada bangunan pun ada. Bunuh diri. Orang Melayu tak bunuh diri. Because it's forbidden. But they are desperate. Dia susah. Kerajaan ini bukan nak tumpu kepada masalah rakyat, tapi tumpu masalah politik. Kononnya nak cari jalan supaya saya ni didapati bersalah. That is what is happening now. Tak heran bila satu krisis global saja bisa mengguncang stabilitas domestik. Kisah paling menyentuh datang dari seorang ibu tunggal di Sabah yang harus menyisihkan makanannya demi memberi makan 3 anaknya. Dalam video yang viral di TikTok, Ilshishan berkata, "Kalau tak ada nasi, kami rebus pisang muda. Kadang cuma minum air garam. Saya tak malu bilang, kami kelaparan." Warga Malaysia yang dulu bersikap superior kini mulai membuka hati.
Banyak di antara mereka yang mengirimkan permohonan bantuan ke NGO di Indonesia, bahkan kepada individu yang sebelumnya mereka hina. Ini menjadi pelajaran besar, bahwa kesombongan selalu membawa kehancuran pada akhirnya. Tak sedikit pula yang kini mengapresiasi perjuangan TKI yang dulu dicibir. Mereka melihat bagaimana pekerja Indonesia tetap gigih, tangguh, dan tidak pernah mengeluh walau sering dipandang rendah. Sedih saya tengok video tadi. Oh, rakyat Malaysia sekarang ni terpaksa beratur panjang. Tengok tu, panjang beratur. Panjang beratur hanya untuk mencari semangkuk Maggi sanggup. Tapi susahnya zaman sekarang. Kini, banyak warga Malaysia belajar bersikap lebih rendah hati, karena kenyataan telah membungkam kesombongan masa lalu. Di sisi lain, solidaritas rakyat Indonesia luar biasa. Beberapa komunitas di perbatasan Kalimantan Utara bahkan membuka dapur umum untuk warga Malaysia yang menyeberang mencari bantuan. Persaudaraan ASEAN yang dulu sekadar jargon politik kini hidup nyata dalam wujud empati dan aksi sosial. Para ekonom Malaysia pun mulai bersuara. Mereka menyalahkan pemerintah yang terlalu bergantung pada sektor ekspor elektronik dan pariwisata, tanpa memperkuat ketahanan pangan dan industri kecil. Akibatnya, ketika krisis datang, masyarakat lapisan bawah menjadi korban utama. Sementara itu, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, ekonomi lokal mulai menggeliat. UMKM tumbuh pesat, lapangan kerja bertambah, dan program bantuan sosial ditata ulang secara digital untuk efisiensi. Sebuah kontras yang menyakitkan bagi Malaysia yang dulu merasa di atas angin. Pelajaran terbesar dari semua ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang sikap, bahwa merendahkan bangsa lain adalah cermin dari kegagalan memahami hakikat kemanusiaan. Kesombongan itu kini telah berbalik, membawa karma sosial yang nyata, membuat air mata menetes di banyak sudut negeri. Semoga krisis ini menjadi momen refleksi bagi kita semua, bahwa dalam dunia yang terus berubah, yang paling bertahan bukanlah yang paling kuat, tapi yang paling rendah hati, tangguh, dan saling menghargai. Karena roda nasib bisa berputar kapan saja, dan hari ini bukan jaminan untuk esok.